selalu indah bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kita akan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu
Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang Tuhan masih berikan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, dan biarlah pada pagi hari ini kami semua yang hadir di dalam rumah-Mu akan menikmati lawatan-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang pulang dengan tangan hampa. Kami semua yang datang akan dipuaskan, dan kami akan pulang dengan membawa satu kemenangan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya diteguhkan, yang punya masalah akan menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, lindungi mereka dan serta tibakan mereka di tempat ini dengan selamat ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sementara kami memuji Engkau, kami menikmati hadirat-Mu. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin jalannya ibadah kami dan mengurapi semua yang mengambil bahagian, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Berbicaralah dan beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu saudara kasih. Sekali lagi shalom. Shalom, kita percaya dan Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Kita mau bersuka hari ini dalam Tuhan. Kebenaran dan jalan
menjadi murid-Mu dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong memberkati semua kami Bapa, hingga biar kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran-Mu. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh jatuh di tempat yang paling baik, hingga benih itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau ambil alih semuanya, dan biar Tuhan pakai hamba-Mu hingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat yang baik hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Mu bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua dalam keadaan sehat. Amin. Itu yang paling utama. Kita ada di dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambung apa yang minggu lalu kita sudah belajar, maka bulan Agustus ini saudara harus mau tidak mau, saudara harus belajar tentang yang namanya pemuridan. Amin. Karena tema satu bulan ini, bulan Agustus ini tentang pemuridan. Maka dengan demikian menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala minggu lalu katakan, saya memulainya dengan satu ayat yang kemarin sedikit disinggung, 2 Timotius 2 ayat pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Udah dapat? Belum? 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Ada begitu banyak, saya tunggu semuanya biar dapat. Ada begitu banyak firman Tuhan tentang pemuridan. Tapi hari ini saya mau bagikan firman Tuhan lewat bertolak dari ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya ulang, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolak dari ayat ini, maka kalau kita bicara soal pemuridan itu adalah amanah. Amin. 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 Pemuridan itu adalah amanah. Karena itu kalau amanah itu biasanya orang nggak mau ketitipan amanah. Ya, susah soalnya, karena amanah itu harus dilakukan, harus dijalankan, tidak bisa tidak. Amin, setuju? Nah, kalau dengan demikian, kalau kita bilang pemuridan itu amanah, pemuridan itu perintah, kita tahu ayatnya bahwa Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulainya dengan mengatakan bahwa hidup kita ini adalah perjalanan. Amin. Maka selama kita hidup, itulah kita bersekolah di sekolah kehidupan itu. Amin. Kita menjadi murid di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa pemuridan itu adalah sebuah perjalanan. Amin. Pemuridan itu sebuah perjalanan yang tidak bisa kita berhenti di tengah jalan. Kita harus jalani hidup ini dan kita harus nikmati apa yang namanya pemuridan. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat bahwa pengertian pemuridan itu adalah proses seorang bertumbuh menjadi murid Kristus. Setuju? Jadi proses saya bertumbuh menjadi murid Kristus
dan saya melatih orang lain untuk bertumbuh menjadi murid Kristus, dan murid itu melatih orang lain lagi untuk menjadi murid Kristus. Amin. Jadi kalau kita bicara soal pemuridan, maka dimuridkan dan memuridkan. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini dunia pendidikan di negara kita sedikit terganggu, ya, karena COVID-19 sedikit mengganggu dunia pendidikan. Anak-anak ada yang belajar dengan jarak jauh, ada yang sudah mulai tatap muka tapi dikurangi murid-muridnya. Akibatnya, imbasnya yang saya lihat di lapangan yaitu anak-anak cenderung malas belajar. Kenapa? Karena yaitu kalau belajar di rumah repot orang tuanya, orang tua yang mungkin kurang begitu mengerti dan pahami pelajaran yang diberikan guru kepada anak-anak, sehingga itu menghambat. Jadi anak-anak pakai pelajaran yang instan. Lihat mana soalnya, buka yuk di YouTube, ya kan? Saudara setuju nggak setuju? Akui tidak akui, kebanyakan anak-anak belajar dari handphone. Dia lihat di YouTube. Atau di mana lagi yang pakai suara, ya, buah instan dapat langsung, ayo catat gitu. Habis itu hilang. Coba kalau kita tanya lagi pertanyaan yang sama kepada mereka, tanpa suruh mereka melihat di YouTube dan dilihat di handphone, maka mereka pasti hanya tahu berapa persen dari pertanyaan itu. Amin. Nah, itu kita sadar nggak sadar, saudara? Sadar tidak sadar, sekarang ini juga mempengaruhi murid-murid Kristus. Amin. Mempengaruhi saudara. Sadar nggak saudara, dalam keadaan seperti ini saudara terpengaruh nggak sebagai murid Tuhan? Saya tanya dulu, semua di sini murid Kristus, amin? Amin ya. Karena itu saya sebelum masuk ke situ, saya ingin lihat dulu ada tahapan pertumbuhan rohani. Saudara, kita belajar bahwa pertama kita menjadi orang yang belum percaya, ya, karena firman Tuhan bilang bahwa Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Maka kita bertolak dari situ. Amin. Nah, dari situ, ya, dari situ lalu kita mengenal Kristus dan kita menjadi petobat baru. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita masuk di level yaitu kita menjadi petobat baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan kita tidak berhenti dari belum percaya lalu masuk pada percaya kepada Tuhan, tapi level yang berikut kita harus masuk menjadi murid Kristus. Amin. Kita harus menjadi murid Kristus dan tidak berhenti di situ, saudara. Tapi kita masuk lagi ke level menjadi murid yang dewasa. Kenapa? Karena ada murid TKA, TKB, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Murid yang dewasa menurut dunia pendidikan yaitu mereka yang duduk di universitas. Itu dibilang dewasa. Nah, saudara yang dikasihi, apa yang kita mau ambil dari yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari tentang murid Kristus? Karena COVID, kita berhenti menjadi murid Kristus. Sadar tidak sadar, karena kesibukan. Orang sibuk mengerjakan segala sesuatu, ekonomi yang moral-mari dan sebagainya. Lalu mereka sibuk dengan semua, apalagi anak yang harus belajar dari jarak jauh jadi orang tua. Selain mengurus rumah tangga, mereka juga mengurus anak-anak mereka yang bersekolah. Amin, setuju? Akibatnya hal itu diizinkan dan terjadi dalam keluarga kita. Akhirnya kita lupa kalau kita ini juga lagi menjadi murid Kristus. Kita lupa hal rohani. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan tahapan-tahapan yang ada ini, yang tadi saya bilang bahwa sebelum bertobat orang menjadi orang yang belum percaya, terus menjadi orang petobat baru, lalu mereka masuk dalam level di
dan masuk pada level di mana dia menjadi murid yang dewasa. Oleh karena tahapan itulah maka gereja dan kita harus mengakui bahwa pemuridan itu penting dalam hidup ini. Amin. Penting. Suka tidak suka, pemuridan itu penting. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa selain Yesus memberi amanah kepada kita untuk pergi dan memuridkan, kita jadi murid dan memuridkan. Seperti yang minggu lalu kita udah belajar bahwa awal dari pelayanan Yesus pun Yesus mencari murid-murid. Setelah mencari murid, Yesus mendidik mereka dalam kehidupan mereka mengikuti Yesus. Ya, Yesus mengajarkan mereka dengan secara tidak langsung, karena Yesus mengajar banyak orang dan banyak orang itu termasuk murid-muridnya ada di dalam situ dan mereka belajar di situ. Tapi Yesus juga memberi contoh pemuridan kepada kita. Karena itu saya ingat khotbah saya waktu kalau nggak salah 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan ke yang lalu, yaitu tentang orang buta yang sejak lahir. Saudara masih ingat? Yesus berfokus pada orang buta itu, padahal ada begitu banyak orang. Nah, hal seperti ini yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita, bahwa waktu Yesus melihat orang lain, Yesus berbelas kasihan. Karena itu pemuridan itu dimulai dari belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Tuhan taruh, kalau kita nggak punya kasih dalam hidup ini, kita jadi orang yang hanya melihat diri kita sendiri. Padahal kita hidup untuk orang lain. Setuju? Saya ada untuk orang lain. Setuju? Setuju ya? Kalau kita punya komitmen seperti itu, saya ada untuk orang lain. Artinya Yesus beri kita kepedulian terhadap orang lain, dan kita bisa melihat itu dari kacamata di mana Yesus memberi contoh bagaimana dia melihat banyak orang itu dan dia punya belas kasihan kepada mereka. Lalu Yesus mengajarkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa proses dalam bertumbuh menjadi seperti Yesus, proses di mana kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saudara, awal mulanya waktu Allah menjadikan manusia, itu Allah menjadikannya serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, itu proses di mana Allah mau kita dibentuk, terus dibentuk untuk endingnya kita serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu saya bilang bahwa kalau sebuah perjalanan hidup ini, maka kita tidak boleh menjalankannya setengah-setengah. Saya capek, saya berhenti aja di titik yang A, saya ada di titik B, udahlah gak apa-apa lah, saya cukup jadi petobat baru. Toh saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berhenti di situ saja. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar dan kita mau lihat kita ada di tahap yang mana. Sadar tidak sadar, kita udah lama, kita udah bilang kita murid, tapi kita hanya menjadi petobat-petobat baru. Datang gereja, datang KKA, habis pulang udah. Tapi yang Tuhan mau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling efektif kita memuridkan orang adalah dari kehidupan kita sendiri. Amin. Nah, karena itu penting, dari kehidupan kita sendirilah kita memuridkan orang, maka kita harus tidak berhenti di level yang menjadi murid saja, tapi kita harus mau menjadi murid yang dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seorang murid yang dewasa adalah murid yang bisa ngomong. Ngerti nggak? Kalau orang yang udah dewasa bisa ngomong anak kecil. Nah, gimana kita udah sekolah, udah bergereja bertahun-tahun, tapi kita masih berhenti menjadi murid saja, belum dewasa. Padahal kalau kita belajar tentang kedatangan Tuhan kedua kali, lalu dia menjadi mempelai,
maka Yesus akan mencari mempelai yang dewasa. Gak ada, saya ulang, saya pernah katakan dari tempat ini, gak ada seorang laki-laki yang mau menikah dengan perempuan yang belum dewasa. Setuju bapak-bapak? Kok gak setuju? Berarti istrimu masih belum dewasa. Setuju ya? Orang laki-laki pasti ingin perempuan yang dewasa. Orang dewasa itu mengerti, gak tukang ngambek. Amin. Amin. Kita baca dulu Kolose pasal 1 ayat 28. Ada 2 ayat Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Haleluya. Udah dapat amin? Di depan? Oke, 8 saja. Kolose pasal 1 ayat 8 katakan, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Kolose itu apa tuh? Salah tidak? Benar ya? Ya. Karena itu kita garis bawahi kasih-Mu dalam roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat waktu Yesus mau mengutus murid, waktu dia udah ambil sebagian murid-muridnya, dia udah menjadikan mereka murid. Lalu Tuhan bilang, kepadamu telah diberi kuasa, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak stop di situ, tapi Yesus bilang tunggulah, karena waktu roh itu tercurah pada hari Pentakosta, mereka akan diberi kuasa. Amin. Akan diberi kuasa. Waktu Yesus panggil kita sebagai murid-muridnya, Yesus memilih kita sebagai murid-muridnya, Yesus memuridkan kita menjadi muridnya. Dia tidak pernah membiarkan kita pergi dengan tidak diberi kuasa. Amin. Dia beri kita kuasa untuk memuridkan. Jadi dengan demikian begini, kuasa sesungguhnya itu ada di dalam hidup kita. Amin. Setuju? Karena Yesus Allah itu ada dalam hidup kita. Bukankah Paulus bilang kita adalah baitnya dan Allah tinggal di dalam baitnya? Setuju? Kalau dia tinggal di dalam kita, maka kuasa itu sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kuasa yang ada di dalam kita itu bergerak, berbelas kasihan kepada banyak orang, dan melihat bahwa saya nggak boleh egois dalam hidup ini. Saya nggak boleh ada terus menerus di dalam tahap saya udah bertobat, saya jadi murid, lalu saya jadi murid yang tidak aktif. Saya harus jadi murid yang aktif supaya saya lebih memahami lagi apa yang saya pelajari, lalu saya menjadi murid yang dewasa dan saya memuridkan orang lain. Amin. Satu firman Tuhan lagi, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Amin. Yang dewasa katakan amin. Oh, puji Tuhan banyak dewasa di sini. Berarti udah bisa ya ngomong ya. Mengerti ya maksud saya? Udah bisa ya? Amin. Saya ulang lagi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Amin, terlatih. Kata terlatih itu bukan dia simsalabim terjadi, enggak, dia ada dalam proses. Amin. Proses belajar di kehidupan ini sehingga dia terlatih. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lihat diri kita. Kita tidak mau kan udah lama ikut Tuhan, udah lama jadi orang gereja, tapi gak dewasa-dewasa. Amin. Setuju? Sehingga saya teringat dengan bulan lalu saya khotbah di Ibu Aryani tentang melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Saya teringat kata-kata yang Tuhan Yesus beritahukan kepada mereka begini. Pada akhirnya aku tidak mengenal engkau. Dengan kata lain ada lagi ayatnya bahwa
waktu aku lapar Engkau tidak memberi aku minum, waktu aku haus Engkau tidak memberi aku haus, waktu aku dingin Engkau tidak memberi aku pakaian, waktu aku di penjara Engkau tidak menjenguk aku di penjara, yang waktu aku sakit Engkau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita hanya ada di luar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sangkut pautnya juga dengan pemuridan. Amin. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar mengenal siapa Allah kita. Lalu waktu kita sudah kenal, jangan simpan sendiri, tapi ceritakan kepada orang lain. Amin. Kita hidup untuk orang lain seperti Yesus hidup untuk kita. Amin. Yesus hidup untuk kita. Lah, kalau Yesus saja mau hidup untuk kita, masakan kita mau hidup untuk diri kita sendiri? Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam sebuah pemuridan pasti ada yang namanya hambatan dan tantangan. Ada hambatan dan tantangan. Hambatannya ada di dalam Matius pasal 13 ayat yang keempat mulai sampai ayat yang ke-8. Tidak usah buka, tapi saya akan kasih tahu bahwa itu perumpamaan tentang penabur. Saudara udah tahu ya, yang jatuh di mana? Di jalan, yang jatuh di tempat tanah yang tipis, yang jatuh di semak duri, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang paling bau. Itu tantangan gereja. Kenapa? Saya lihat, kenapa kok orang gak dewasa-dewasa? Karena kemungkinan dari level ini jemaat kita ada di situ yang datang gereja, benih firman yang didengar hari itu jatuhnya di mana? Di jalan. Yang datang gereja dengar firman Tuhan, lalu firman itu jatuh di tempat yang tanahnya tipis atau di semak duri. Tapi ada juga yang jatuh di tempat yang baik. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dewasa, pastikan, saya ulang-ulang kasih tahu kata ini, pastikan waktu kita datang dari rumah, kita fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Pastikan waktu kita datang dari rumah, fokus pelayanan, fokus ibadah kita hanya Tuhan, sehingga jangan terpengaruh dengan orang lain, ya. Gak menutup kemungkinan loh ini terjadi. Kalau kita datang gereja, lalu sampai di situ udah selamat dan sebagainya, tapi karena fokus kita bukan kepada Tuhan, maka iblis mulai sedikit menabur. Ingat firman Tuhan bilang apa? Waktu Yesus menabur gandum, iblis juga menabur ilalang. Amin. Lalu dia menabur sedikit, terus kita mulai lihat sampai itu kenapa sih begitu? Itu kenapa begitu? Ini kenyataan, ya. Kita nggak perlu, jangan tersinggung ya saudara, ini kenyataan. Haleluya, amin. Akibatnya kita nggak fokus pada firman Tuhan, tapi fokus pada kesalahan yang ada di samping, kiri, kanan, bahkan di depan. Itu singar kenapa sih begitu? Kok pakai bajunya gitu? Kok segala macam? Kok begitu? Dia lagi, banyak deh. Hati-hati loh, itu sepele ya. Tapi firman akibatnya mempengaruhi apa yang nanti kita dengar lewat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Setuju? Saudara mau bertumbuh, amin. Mau jadi murid yang dewasa, amin. Jangan mau jadi murid yang di kelas 3 aja, tapi mau yang naik kelas, amin. Yes. Karena itu tantangan yang perlu kita tahu. Perlu gereja tahu dan perlu kita juga tahu. Saya waktu ke gereja dengar firman Tuhan, saya waktu di rumah baca firman Tuhan, apakah yang saya baca itu benih itu jatuh di tanah yang baik di hati saya? Soalnya kalau kita hanya baca saya habis jatuh, dengar aja begitu, maka sia-sialah ibadah kita. Amin. Dengan demikian saudara, tapi waktu yang terakhir Tuhan beri kita tantangan. Nah persoalannya supaya kita itu bertumbuh dan pertumbuhan kita itu gagal atau tidak, kita menjadi murid itu
menjadi murid yang baik atau tidak, dua hal ini yang perlu kita ketahui. Kita harus tahu ada yang namanya hambatan, tapi ada yang namanya tantangan. Yesus beri kita tantangan. Apa tantangannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Udah seringkah dikasih tahu? Bu Aryani sering loh pakai ayat ini. Firman Tuhan bilang apa? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ada firman Tuhan yang lain bilang apa? Pikul salib dan ikut aku. Itu tantangan. Kalau kita tidak mau jadi tantangan, kita nggak mau terima tantangan itu, maka kita akan stop di sebab yang mungkin kita bilang ya udah kita jadi murid aja udah cukup, kita menjadi petobat yang kita udah terima Yesus dan cukup. Padahal perjalanan kita masih panjang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah beri, Yesus mengajari kita tentang sebuah pemuridan. Lalu Yesus memberi contoh pemuridan itu, tapi Yesus beri kita tantangan. Maukah kita pikul salib? Amin. Mau gak kita pikul kuku yang Tuhan pasang? Masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, mau gak kita terima itu? Untuk membesarkan kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita tidak jadi anak-anak yang sedikit-sedikit. Kalau anak-anak kan emang suka ngambek, gak apa-apa ya kalau anak-anak ya, kalau orang tua mah jangan suka ngambek, amin. Ya, lucu atau kalau orang tua ngambek, nanti kita ngajakin baiknya kayak anak-anak. Ayo dong sayang, jangan marah. Gitu kan orang tua kalau buat anaknya ngambek kan, masa Tuhan juga suruh gitu atau sama kita. Ayo dong baby, kamu kan udah tua kali, jangan suka ngambek baby gitu. Ya. Jangan ya, amin. Kita dewasa semua, setuju, amin. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi tantangan itu harus kita suka tidak suka, kita harus pikul salib. Ada harga yang kita harus bayar untuk menjadi murid yang dewasa dan kita memuridkan orang lain. Mari kita tunduk kepala. Mari kita pikirkan sejenak. Saya harus ada di level yang mana? Stop menjadi orang yang percaya kepada Tuhan kah? Stop menjadi murid Tuhan saja kah? Atau saya harus masuk level di mana saya menjadi murid yang dewasa supaya saya bisa memuridkan orang lain? Ini kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang dewasa Tuhan, supaya kami diberi kuasa, dan kuasa itu kami pergunakan untuk kami dapat memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka Tuhan. Mereka punya keinginan untuk naik ke level yang lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang ada tantangan, ada halangan-halangan yang mereka harus lewati Tuhan. Beri mereka kekuatan dan pegang tangan mereka. Seperti Engkau bilang, aku menyertai Engkau senantiasa kepada murid-murid-Mu Tuhan. Maka biarlah hari ini Tuhan, Engkau juga menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara diberkati hari ini. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dari bayi, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi dewasa, dan pada saat kita menjadi dewasa, kita melahirkan anak-anak rohani yang kita bimbing sehingga mereka juga menjadi dewasa. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan bangkit berdiri, kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita mau bertumbuh, mau terlibat di dalam pemuridan, mau dimuridkan. Saya mau menjadi murid yang memuridkan orang lain, supaya orang lain pun
bertumbuh menjadi murid yang dewasa. Dan Engkau menghendaki supaya kami semua bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang dewasa, yang dapat memuridkan orang lain, dapat memperkenalkan Engkau kepada orang lain ya Tuhan. Dan orang itu pun bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan tolong kami, seringkali kami merasa kami tidak mampu ya Tuhan. Tapi kami percaya sepenuhnya kepada pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dan memberi hikmat bagi kami, menolong kami untuk kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, apapun situasi mereka, apapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik, sehingga tubuh kami dengan pertolongan-Mu dapat melawan semua virus-virus yang saat ini sedang menakutkan manusia. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat daerah kami. Daerah kami yang ada di Bogor, di daerah khususnya Rancabungur, Campea, dan Semplak, dan yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Tuhan lindungi. Berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk dapat mengatasi semua situasi yang ada, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sungguh bijaksana yang akan memajukan kami, yang akan membuat kami beribadah dengan segenap hati, dengan bebas ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai warga negara boleh taat dengan semua peraturan yang ada, protokol yang ada, sehingga kami dapat terhindar dari virus corona yang menakutkan itu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di antara kami yang terinfeksi, dan termasuk keluarga kami. Semua terlindungi karena Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami diberi daya tahan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat para perawat, para dokter, pada orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, ada banyak di antara mereka yang akhirnya terinfeksi. Tetapi pada pagi hari ini kami berdoa, Tuhan tolong lindungi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk ibadah nanti sore di Semplak. Tuhan lindungi juga, kalau daerah Semplak ada banyak yang terinfeksi. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi umat-Mu yang ada di sana. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat ibadah yang kedua nanti, Tuhan akan campur tangan,
mengirim anak-anak-Mu yang datang beribadah dan mengurapi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu datang mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda pengakuan kami bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memegang kedua tangan kami, menuntun langkah-langkah kami dalam segala aktivitas kami. Engkau ada bersama dengan kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saudara pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.